Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat PPI yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali kepada kami semuanya, ikhwah PPI, dan semoga teman-teman PPI semuanya segera selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan selalu dijaga oleh Allah dan dimudahkan segala kegiatan-kegiatannya, segala aktivitasnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari Biro Pendidikan dan Pengajaran, kami akan memberikan maidah, kita akan membahas sedikit tentang kegiatan kita yang kita usahakan untuk kita suguhkan untuk teman-teman ikhwah semuanya, sobat PPI, sahabat PPI yang dirahmati oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Yang tidak lain pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih zakat yang merupakan hazanah Islam, merupakan ilmu fikih dalam Islam, yaitu fikih zakat. Itu membahas tentang bagaimana seorang muslim membayar kewajiban zakat ini, kewajiban zakat fitrah ini. Yang tak lupa telah hadir bersama kita di sini, telah hadir materi kita yang Masya Allah, yaitu Ustaz Nasrullah Ma'ruf. Beliau Masya Allah, beliau mutakhasis dalam bidang fikih ini, mutakhasis dalam fikih zakat ini, yang akan menyampaikan secara detail atau singkat, padat dan jelas terkait penjelasan fikih zakat ini, yang merupakan pedoman yang harus diketahui setiap muslim supaya tidak ada lagi langkah-langkah yang salah atau step-step yang salah atau kesalahan yang dilakukan, yang dibayarkan seorang muslim untuk ketika membayar zakat. Dan insyaallah langsung saja langsung saja. Jadi kali ini kita akan langsung mendengar, stay tune dan mendengar, jangan sampai leave. Kita dengarkan penjelasan beliau ini terkait fikih zakat, penjelasan zakat yang beliau akan menjelaskan secara merinci, detail dan singkat, pada jelas insyaallah. Marilah kita simak penjelasan beliau. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung memberikan kesempatan ke beliau untuk menjelaskan fikih zakat ini. Terima kasih Ustaz Zulfahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Nas'aluka ya Rabbana 'ilman nafi'an wa na'udzu bika ya Rabbana min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka antas samiul 'alim. Para sahabat PPI yang berbahagia dan juga yang saya banggakan, Ustaz Zulfahmi ya. Anda bukan mutakhasis, saya hanya sekedar menyampaikan amanat daripada kawan-kawan PPI Sudan, insyaallah, yang akan menyampaikan tentang fikih zakat. Kawan-kawan sekalian, kita tahu bahwasanya zakat merupakan hal yang wajib, namun bagi sebagian muslim yang lain, mereka ragu akan kewajiban tersebut, maupun ragu tentang kapan sih waktunya zakat itu ditunaikan. Ada yang beranggapan bahwasanya zakat hanya ditunaikan di bulan Ramadan, dan ada juga yang beranggapan bahwasanya zakat harta cukup sekali dikeluarkan selama hidup gitu, selama adanya harta tersebut. Apakah itu betul atau tidak? Mari kita bahas terlebih dahulu daripada pengertian tentang zakat. Yang pertama adalah zakat ada dua pengertian. Yang pertama zakat secara bahasa, dan yang kedua adalah zakat secara istilah, Ustaz. Zakat secara bahasa artinya bertambah, berkah, kemudian bersih, kemudian juga suatu yang baik lah gitu. Adapun zakat secara istilah artinya adalah harta yang dikeluarkan daripada harta tertentu
dengan kadar tertentu dan juga untuk orang yang tertentu, yang berarti zakat dikeluarkan dengan syarat-syaratnya. Nah, dari dua istilah ini, apa sih korelasinya antara zakat menurut bahasa dan zakat menurut istilah? Korelasinya begini, Ustaz. Zakat itu kan artinya bersih. Yang ketika kita mengeluarkan zakat itu, maka itu membersihkan hati kita, kemudian membersihkan jiwa kita ketika zakat fitri ya, membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat bakhil maupun tamak, kemudian dari sifat pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, zakat juga artinya bersih. Yang maknanya ketika kita mengeluarkan, maka kita membersihkan harta kita yang selain daripada itu. Yang dengan itu kita memberikan hak-hak daripada harta kita kepada yang membutuhkan. Kemudian Ustaz, yang kedua terkait dengan hukum. Kemarin pernah saya memberikan semacam pertanyaan untuk melihat bagaimana respon daripada kawan-kawan terkait hukum zakat. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, dan yang ketiga adalah mubah, atau artinya boleh iya dan boleh tidak. Namun di sini tentunya ada beberapa, tidak banyak, tetapi ada beberapa yang masih beranggapan bahwasanya zakat itu mubah, zakat itu sunnah, padahal sebetulnya zakat itu wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in." Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Juga di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang artinya adalah, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah." Yang artinya bahwasanya zakat ini kadarnya atau kedudukannya itu sama dengan kewajiban sholat. Jadi tentunya kita jangan sampai ragu lagi, entah itu zakat mal, entah itu zakat fitrah, dan zakat-zakat yang lainnya yang memang sudah dipaparkan oleh para ulama, maka itu adalah sesuatu yang wajib, bukan lagi sunnah, apalagi hal yang mubah. Maka ketika ini sudah menjadi kewajiban, bagi orang yang meninggalkannya itu tentunya mendapatkan dosa. Bahkan pada zaman Abu Bakar Rasyidi, ketika Rasulullah SAW wafat, ada sekelompok orang, segolongan orang yang bahwasanya zakat sudah tidak wajib. Maka pada waktu itu Abu Bakar hingga sampai-sampai memerangi mereka, yang artinya mereka sudah kafir. Jadi ketika ada orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka bisa dihukumi orang tersebut kafir karena dia mengingkari salah satu rukun daripada rukun Islam. Kemudian yang selanjutnya, para saudara-saudara sekalian, ada bermacam-macam zakat. Yang pertama garis besarnya adalah zakat mal, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat mal yang pertamanya kita coba dulu. Zakat mal ini ada banyak hal. Yang pertama zakat pertanian, kemudian ada juga zakat hewan ternak, kemudian ada juga zakat emas dan perak, dan ada juga sekarang kontemporer ada zakat namanya zakat profesi. Nah, dari sini setiap daripada yang zakat mal ini rata-rata mempunyai syarat. Yang pertama, dia mencapai haul. Haul itu artinya dia mencapai 1 tahun hijriah hartanya. Ketika kita memiliki harta kemudian tersimpan selama 1 tahun hijriah, maka harta itu wajib untuk dizakati. Yang kedua, dia mencapai nisab. Nah, nisab ini ada ukurannya. Kita bahas daripada zakat emas maupun perak ya, yang biasanya kita kan kalau di Indonesia jarang ya kalau misalnya zakat ternak itu unta, karena kita nggak punya unta. Yang ada biasanya zakat pertanian, kemudian zakat apalagi ternak kayak misalnya sapi, yang sekarang dikiaskan juga bosnya termasuk juga kerbau, kemudian juga kambing. Nah, sekarang zakat emas. Zakat emas ini nisabnya adalah 85 gram, yang artinya minimal seseorang ketika mempunyai 85 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan zakat yang nilainya adalah 2,5%. Artinya ketika seseorang
hanya mempunyai zakat hanya mempunyai emas di bawah 85 gram, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, zakat, ada zakat hewan ternak. Nah, zakat hewan ternak ini misalnya kambing, minimal dia mempunyai 40 ekor kambing, maka dia harus mengeluarkan zakatnya daripada satu syah atau kambing berumur 1 tahun lah. Kemudian ada juga sapi yang kalau misalnya sudah mencapai angka tertentu, maka dia harus mengeluarkan zakat. Dan ada juga yang biasanya karena kita mayoritas di Indonesia ini bertani ya. Ada juga zakat pertanian. Zakat pertanian ini hitungannya itu adalah 5 ausak atau 5 wasak. 5 wasak itu satu wasaknya sekitar 60 sok. Jadi kalau misalnya 60 sok dikali 5 artinya 300. Ya, betul kan? 300. Nah, 300 ini 300 sok ini, satu soknya itu memang banyak perbedaan pendapat. Ada yang bilang 2,5, ada yang bilang 2,7,5 kilogram ya, ada yang sampai 3,8 kilogram, dan ini pendapat mazhab Hanafi yang paling tinggi. Nah, jika dikalikan dengan kilogram tadi, maka berat minimal daripada zakat pertanian itu 750 kilogram. Jadi ketika zakat pertanian ini harus bersih, jadi bukan gabah. Kalau misalnya gabah itu berarti 10%-nya. Jadi dia harus kalau gabah dihitung lagi, ditambah ditambah 2 kali gitu maksudnya. Ditambah 2 kali, jadi 1,2 ton baru dia dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, bedanya antara misalnya ini sama-sama zakat mal nih, zakat mal ini ada zahab, ya kan, ada zahab wal fiddah, ada emas sama perak. Kemudian ada zakat pertanian yang kita kita perbandingkan lah. Kan kita tahu ada nisab sama haul. Kalau misalnya zakat mal ini kan biasanya identik dengan haul, tetapi di dalam zakat pertanian ini nggak sama haul, Ustaz. Jadi ketika dia panen, dia langsung dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau misalnya emas itu harus nyampe 1 tahun, ketika belum sampai 1 tahun itu belum wajib dizakati. Tetapi lain halnya dengan zakat pertanian. Ketika dia sudah mencapai panen dan mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Hitungannya bagaimana? Hitungannya ketika sudah mencapai nisab 750 kg beras ataupun bahan makanan, karena yang zakat pertanian ini nggak ini loh, ada yang pertanian yang dizakati, ada yang tidak. Jadi nggak bisa kita sebagai misalnya kita sebagai ustadz atau sebagai yang dicarikan solusinya, kita bilang, oh ini loh pohon mangga wajib zakati gitu kan, oh ini ada buah kesemek ini wajib zakat nih kan. Nah itu enggak. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang memang harus dizakati dan harusnya enggak. Dan adapun masalah yang dizakati ini biasanya itu adalah zakat bahan pokok yang biasanya kita makan. Nah itu wajib yang dizakati. Kalau di kita beras, kalau misalnya di Arab mungkin gandum dan lain sebagainya. Nah, zakatnya kalau zakat pertanian ini hitungannya 10%. 10% jika dengan airnya, maksudnya pengairan atau irigasinya dari sungai secara free maksudnya, atau dari turunnya hujan. Tetapi jika air itu dia nimba sendiri, dia beli airnya, atau dari pemerintah, dari saluran irigasi pemerintah, maka zakatnya dikurangi jadi hanya 5%. Kemudian selain itu, ini kita bahas sedikit aja mungkin zakat mal ya, karena zakat mal ini kan nggak semuanya dari kita, khususnya mahasiswa entah di dalam negeri maupun di luar negeri seperti kita punya harta banyak gitu. Jadi kita persingkat aja. Yang kedua adalah zakat profesi, yang biasanya mungkin para ekspatriat atau para pengusaha di luar negeri, para diplomat itu kan mempunyai penghasilan gitu, atau para tenaga kerja migran Indonesia yang ada di luar biasanya mempunyai penghasilan. Maka di sini ada ijtihad ulama yang muasirin ya, para ulama kontemporer maksudnya, seperti Yusuf Qaradawi dan ulama-ulama yang lain, bahwasanya zakat penghasilan itu ada, tetapi dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi
Pertama, zakat profesi itu ada yang dikiaskan dengan pertanian. Jadi ketika keluar ketika keluar harta atau ketika panen maksudnya kan, maka dia langsung dizakati itu. Tiap bulan kalau dapat gaji langsung zakat. Nah, kedua, ada juga yang dikiaskan dengan emas maupun perak. Jadi dengan nilai emas maupun perak tersebut. Nah, kalau saya sendiri cenderung kepada emas dan perak karena ketika orang yang punya pekerjaan sudah mencapai nisab 85 gram itu, misalnya 1 tahun dia kemungkinan dapat 85 gram, senilai 85 gram emas. Kalau sekarang itu harganya 820.000 per gram. Kalau misalnya 85 gram itu berapa ya? 85 gram itu sekitar, sebentar, 85 kali 820.000, sekitar 69 juta lah, Ustaz. Sekitar 69 juta sekian. Jadi kalau misalnya ada yang penghasilannya bersih ya, ini bersih ya, bersih dalam artian dia sudah makan keluarganya gitu kan, sudah untuk bensin, sudah untuk cicilan rumah, motor dan sebagainya, sampai tetap masih ada 69 juta, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Tetapi yang biasanya kita tahu di Indonesia itu ada yang karena dia takut nggak mengeluarkan zakat, takut berdosa, padahal dia belum sampai nisab, dia tetap aja ngeluarin. Ya itu nggak masalah karena itu mungkin bisa jadi sodako dan lain sebagainya. Tetapi itu hitungannya sebetulnya itu bukanlah zakat. Nah, contohnya berarti kalau misalnya nih hitungannya gini, kalau misalnya 69 juta itu harus sampai 1 tahun, maka berapa sih minimal penghasilan bersih seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya? Kita bagi 69 juta dibagi 12. Maka zakat orang yang wajib zakat itu sekitar 5.800.000 gitu, Ustaz. Jadi kalau misalnya ada orang yang penghasilan bersihnya kurang dari 5.800.000, maka dia belum wajib untuk zakat. Jadi kawan-kawan sekalian, jika ada orang tua maupun saudara yang mereka khawatir atau takut bahwasanya zakat ini, zakat profesi ini harus dikeluarkan dengan meski misalnya ada yang gajinya hanya 1 juta, 2 juta untuk makan atau untuk kosan untuk anak-anak udah nggak pengapan, maka ini sebetulnya tidak wajib untuk zakat, tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena dia sendiri kesusahan. Kecuali dia memiliki gaji misalnya, orang misalnya gaji $1.000 atau $1.500 atau $2.000, nah itu udah tentu itu pasti wajib zakat gitu. Adapun orang-orang yang di bawah itu, di bawah 5.800.000 lah, di bawah 5,5 juta lah, maka itu udah pasti nggak wajib untuk zakat. Nah ini zakat mal ya. Nah sekarang kita ke zakat fitrah, Ustaz. Sekarang kan bulan Ramadan nih. Yang tadi kalau zakat mal nih sesuai haul. Kalau misalnya sesuai haul, berarti kan kesimpulannya adalah tidak mesti pada saat bulan Ramadan. Tetapi ketika seseorang mau membayarkannya di bulan Ramadan dan belum sampai 1 haul, itu dibolehkan, belum lewat maksudnya. Jadi zakat itu boleh dimajukan dalam jangka 1 tahun. Kalau misalnya dimajukannya 2 tahun, itu nggak bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya dimajukan 1 tahun, dia akhir tahunnya udah nggak mau bayar, ya udah dia udah gugur kewajibannya karena dia udah bayar pada tahun tersebut. Nah, tetapi kalau misalnya dia mengakhirkannya, kemudian karena ketemunya nanti 1 bulan lagi nih Ramadan nih, biar Ramadan aja. Nah ini udah nggak baik karena dia udah melewati batas daripada 1 haul tersebut. Nah, sedangkan yang sebetulnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya pada bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri itu adalah zakat fitrah. Nah, sekarang kita ke zakat fitrah saja. Zakat fitrah itu sebetulnya gunanya adalah untuk membersihkan diri kita, jiwa kita, yang artinya adalah kita mengeluarkannya atas seseorang atau atas jiwa seseorang. Contohnya gini, ada 3 syarat yang wajib, 3 syarat wajib ketika seseorang diwajibkannya zakat. Intinya gini, kalau misalnya ada orang misalnya mau wajib zakat, maka dia harus memenuhi 3 syarat ini. Kalau misalnya dia tidak memenuhi 3 syarat, maka dia tidak wajib zakat. Yang pertama, dia seorang muslim. Jadi kalau misalnya orang kafir, mau sekalipun dia hidup di negara Arab Saudi misalnya yang hukumnya hukum Islam,
maka dia tidak wajib untuk membayar zakat. Muslim itu baik laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, mereka semua harus dikeluarkan zakatnya. Mau balik nggak balik, dia harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, dia harus mempunyai kelebihan harta atau kelebihan harta satu sok pada waktu hari Idul Fitri. Maka bagi orang misalnya yang nggak punya harta atau kelebihan harta satu sok, maka dia nggak wajib zakat. Contohnya gini, ketika seseorang punya, misalnya aneh punya harta atau punya beras hanya 5 kilo, sedangkan 5 kilo itu untuk istri aneh dan anak-anak aneh misalnya banyak dan hanya cukup untuk hari raya itu aja, nggak ada lebihnya, maka aneh nggak wajib zakat gitu. Sedangkan ketika aneh punya lebih dari harta itu, misalnya 5 liter lagi atau 10 liter atau 20 liter lagi, maka aneh wajib untuk mengeluarkan zakatnya kayak gitu. Dan yang ketiga syaratnya adalah dia menemui bulan Ramadan atau sebagian dari bulan Ramadan dan menemui hari raya Idul Fitri. Maksudnya gimana? Ketika seseorang meninggal pada bulan Ramadan, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya oleh keluarganya maupun dirinya. Kan dia nggak bisa zakat juga saat kalau dia gimana. Atau ketika bayi lahir pada saat malam hari raya Idul Fitri. Jadi ketika matahari terbenam, bayi itu baru lahir. Maka dia tidak wajib tuh, Ustaz. Jadi udah selesai bulan Ramadan. Udah selesai bulan Ramadan. Udah masuk Idul Fitri. Baru lahir. Karena dia hanya menemukan salah satu dari kedua syarat itu. Yang tadi pertama bulan Ramadan, yang kedua adalah Idul Fitri. Maka dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, sekarang sunnah-sunnah di dalam zakat fitrah. Kan tadi mungkin ada sebagian orang yang ragu tentang zakat dibayarkan online nih. Kan biasanya zakat harus ada ijab qabul nih gitu kan. Harus bertatap muka, terus harus doa gitu kan. Nah, di dalam kitab An-Nafarul Masalik yang di depan kita ini, bahwasanya hal tersebut adalah suatu yang sunnah atau suatu yang disukai. Maka ketika itu tidak dilakukan, maka itu tidak mengapa, artinya tidak menjadi syarat sahnya suatu zakat. Maka ketika orang ingin membayarkan zakat online melalui ATM atau dan lain sebagainya, zakat fitrah ya Ustaz ya, bukan zakat mal, zakat fitrah, maka dipastikan bahwasanya zakatnya itu dia dibayarkan kepada lembaga amil zakat yang ada di daerahnya. Jangan sampai kita bayar zakat, misalnya kita di Sudan, kita bayar zakatnya ke lembaga amil zakat Turki, itu nggak nyambung gitu. Karena zakat diambil menurut menurut Rasulullah SAW, bahwasanya zakat diambil daripada orang-orang kaya di antara kalian dan dibagikannya juga di orang-orang miskin di situ gitu. Jadi nggak boleh zakat itu, zakat fitrah khususnya atau zakat mal khususnya juga kita bayarnya di sini, kita orangnya di sini, kita ngasihnya ke Ethiopia sana atau ke Afrika Selatan sana kayak gitu. Jadi ini nggak bisa. Jadi pastikan bahwasanya zakat itu dibayarkannya kepada lembaga amil zakat di daerah tersebut. Adapun misalnya lewat ATM, mau ijab qabul ataupun mau mau musafahah, kan nggak enak ya sama ATM. Saya bayar zakatnya sekian dan sekian, ATM menjawab iya kan, lucu saatnya. Ya mungkin. Iya kan nggak mungkin ya. Nah kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada permasalahan nih kan. Aneh diminta kemarin untuk membahas gimana sih zakat para perantau, khususnya kita mahasiswa. Kan biasanya kita ragu nih, ini zakat kita bayarnya sama orang tua atau kita sendiri gitu kan. Nah, ketika kita khususnya yang udah balik nih, saat yang udah balik dan dia mampu atau memiliki kelebihan harta yang satu sok tadi, khususnya fitrah itu kan hanya dia memiliki kelebihan satu sok, maka dia udah wajib tuh zakat di situ. Di dalam kitab Ghaya tuh Tafhis al-Murad fatwa dari Ibnu Ziyad, bahwasanya ketika seseorang itu mendapati dirinya atau dipastikan dirinya ada di suatu tempat atau di lokasi tersebut hingga terbenamnya matahari pada saat malam Idul Fitri, maka dia wajib membayar zakat fitrahnya di situ. Kenapa bisa begitu? Alasannya pertama, zakat fitrah atau zakatul fitri itu adalah diwajibkannya atas diri seseorang, atas jiwa seseorang.
maka sudah semestinya atau sudah selayaknya ketika dia ada di situ jiwanya, badannya ada di situ, maka dia harus menunaikan zakatnya di lokasi tersebut. Adapun memindahkan zakat ke tempat yang lain itu adalah ada permasalahan ataupun ada perbedaan pendapat yang ini beda lagi urusannya, kayak gitu. Nah, ketika orang tua misalnya aneh pernah orang tua aneh gini, nih gimana Nas gitu, ini zakatnya di sini ya gitu. Jadi di Indonesia gitu. Ya aneh yain, karena memang ketika orang tua misalnya menginginkan atau ingin membayarkan zakat fitrah bagi anaknya, itu diharuskan orang tua minta izin kepada anaknya, karena anaknya itu udah balik, ya kan. Yang kedua, orang tua bisa membayarkan zakat anaknya yang sudah balik dengan catatan juga dia seorang yang fakir. Tetapi bagi misalnya orang yang udah mampu, sudah balik meski belum menikah, maka sudah selayaknya dia menanggung zakatnya sendiri dan tidak dibayarkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Jadi bagi mahasiswa Sudan yang ada di Sudan yang memang punya kelebihan harta, maka wajib untuk menunaikan zakatnya di Sudan. Apalagi dipastikan kita nggak bisa pulang karena corona, maka kita harus membayar zakatnya di Sudan. Kemudian gimana kalau misalnya ada orang yang membayar zakatnya 2 kali karena saking ragunya? Maka sebetulnya ketika sudah ada dibayarkan 1 kali zakat, misalnya oleh orang tuanya atau oleh dirinya sendiri, itu sebetulnya sudah gugur kewajibannya. Jadi udah tidak perlu lagi membayar zakat 2 kali, tetapi kalau misalnya mau ditambah, ya semoga itu menjadi sedekah dan infak. Seperti itu. Nah, kemudian kapan waktunya membayar zakat fitrah? Gitu. Zakat fitrah itu zakat fitrah itu ada 5 hukum. Ada 5 hukum membayar zakat fitrah. Yang pertama, hukum mubah, membayar zakat. Yang kedua adalah wajib. 3 sunnah, kemudian makruh, kemudian haram. Mubah itu bagaimana? Mubah itu ketika seseorang membayarkan zakatnya pada awal bulan Ramadan. Ketika sudah masuk terbenamnya matahari pada hari pertama bulan Ramadan, atau pada saat Sya'ban, kemudian terbenam matahari akhir Sya'ban, maka itu sudah masuk bulan Ramadan dan dia sudah bisa membayarkan zakat. Yang kedua, ini sampai sebelum terbenamnya matahari pada saat hari raya Idul Fitri, pada saat akhir Ramadan maksudnya. Yang kedua, itu sunnah, yaitu dibayarkan pada saat setelah terbenamnya matahari sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, ini wajib. Yang ketiga, ini sunnah. Sunnah itu ketika dibayarkan setelah fajar sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri, ini sunnah saat. Dan yang ketiga, yang keempat itu makruh, yaitu dibayarkan setelah sholat Idul Fitri sampai dengan terbenamnya matahari hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima adalah waktu haram, yang jelas di luar waktu-waktu tersebut. Maka banyak sekarang para ulama menginginkan untuk kita mengeluarkan zakat dipercepat. Bukan berarti dipercepat, sebetulnya zakat itu memang boleh dikeluarkan pada saat awal Ramadan, tetapi banyak orang yang mengira bahwasanya zakat wajib dikeluarkannya ketika sebelum sebelum hari raya atau pas pada malam hari raya. Maka ini sebetulnya betul aja, karena ini adalah sunnah dan suatu yang bisa diikuti. Namun pada saat pandemi ini banyak ulama mengharapkan kita membayar zakat dipercepat pada saat ini. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja dulu Ustaz ya, dari Yana. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti ada tambahan atau pertanyaan, disilahkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sangat banyak. Terima kasih sekali kepada Ustadz kita, Ustadz Ma'ruf, Ustadz Nasrullah, sudah menyampaikan materi fikih zakat kali ini yang insya Allah mudah dipahami dan dimengerti oleh teman-teman PPI semuanya. Dan ini
Masya Allah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ini. Yaitu pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertanyaan ini menandakan bahwasanya orang tersebut pengen tahu lebih dalam dan pengen menguasai, pengen tahu terkait fikih zakat ini seperti apa. Ya, itu yang pertama Ustaz. Pertanyaan pertama dari Akhina April Setiawan, yaitu nanya Ustaz, kalau seorang belum kena wajib zakat, kalau